di slide view. Suaranya Iya, putus-putus, kayaknya Dok. ini kebalik, Dok. Ini presenter view-nya di presenter view-nya dokter yang tampil, bukan ininya, PowerPoint-nya. Udah? Ya, Kelihatan? oke, Dok. Oke. Siap, Dok. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebenarnya judul saya, misalnya kita baca jurnal, itu kalau melihat pregnancy outcome dan resiko vertical transmisi itu setelah diagnosis dan tata laksana. Cuma nggak apa-apa karena kita menunggu dokter Yudi juga, kita membahas tentang pregnancy outcome akibat COVID dan juga resiko dari vertical transmisi ke bayi dan juga long term outcome yang mungkin terjadi pada bayi meskipun karena COVID ini baru tahun 2019 akhir, kebanyakan kan baru lahir kalau yang terinfeksi trimester 1. Mungkin ada yang terinfeksi trimester 2, trimester 3, tapi kalau kita membicarakan long term outcome, mungkin belum ada jurnalnya yang membahas tentang itu. Mungkin 1 tahun atau 2 tahun lagi nanti akan ada beberapa paper yang membahas tentang long term outcome terhadap bayi yang dilahirkan dari ibu dengan COVID-19 positif. Nah, sebelum kita melihat evidence yang ada, penelitian ada atau laporan-laporan yang ada, kita perlu mengenal apa sih sebenarnya SARS-CoV-2 itu. Sebenarnya SARS-CoV-2 itu bagian dari atau memiliki homologi yang 80% sama aminonya dengan SARS-CoV-1 yang sebagai penyebab SARS dan juga yang sebagai penyebab MERS. Nah, untuk bisa memasuk ke dalam sel, SARS-CoV-2 ini membutuhkan reseptor yaitu angiotensin converting enzyme 2 dan juga protease enzim. Di mana kalau misalnya hanya S2 saja tanpa protease enzim, si sel ini tidak bisa masuk ke dalam sel atau tidak bisa menginfeksi sel tersebut. Sudah banyak laporan organ-organ apa saja yang bisa terinfeksi oleh SARS-CoV-2 ini dan memberikan gejala atau manifestasi klinis seperti contoh respiratory systems, cardiovascular systems, dan gastrointestinal maupun urinary tract. Kalau misalnya kita lihat sebenarnya yang paling dominan si SARS-CoV-2 ini mengenai sel alveolus tipe 2 di mana S2 dan TMPRSS atau enzim protease ini yang ditemukan cukup banyak. Namun yang jangan dilupakan bahwa si SARS-CoV-2 ini bukan hanya mengenai organ yang keempat yang sudah diketahui manifestasi klinisnya, cuma kita perlu memikirkan bagian kita yaitu obstetri dan ginekologi, apakah SARS-CoV-2 ini bisa menginfeksi sistem reproduktif wanita. Kita tidak membicarakan laki-laki di sini karena bukan urusan kita untuk male reproductive system, yang kita bicarakan mengenai female reproductive system. Kalau kita melihat reseptor ACE-nya, sebenarnya kita banyak penelitian yang menunjukkan bahwa ACE2 itu didapatkan di jaringan ovarium dan sel granulosa dan juga berperan terhadap proses folikulogenesis. Sehingga yang menjadi pemikiran adalah apakah wanita usia reproduksi yang terinfeksi SARS-CoV-2 sekarang, apakah akan berpengaruh terhadap fertilitasnya? Apakah bisa menyebabkan female infertility atau tidak? Nah, ini belum ada. Saya belum dapat jurnal yang membahas pasien yang terinfeksi SARS-CoV-2 ternyata kemudian mengalami infertilitas. Saya belum ada membaca laporannya. Tapi kalau miscarriage, sudah banyak laporan yang pasien-pasien yang menderita SARS-CoV-2 pada saat trimester 1, ada beberapa laporan 4 terjadi abortus. Dan ada juga yang terminasi kehamilan karena infeksi tersebut. Selain di jaringan ovarium dan sel granulosa, di sel epitel endometrium juga ada S2 dan TMPRSS ini. Akibatnya yang perlu kita pikirkan, kalau memang dia menginfeksi endometrium, maka akan menyebabkan gangguan dari implantasi embrio pada tahap awal. Nah, konsekuensinya kalau terjadi gangguan pada tahap implantasi seperti yang kita ketahui, maka
saat trimester kedua akhir atau trimester ketiga akan terjadi komplikasi kehamilan seperti preeklamsi, IUDR, atau persalinan preterm. Nah, untuk ketiga ini sebenarnya sudah banyak laporan yang menunjukkan bahwa pada wanita hamil yang terinfeksi SARS-CoV-2, resiko untuk preterm dan preeklamsi dan begitu pula UGR pun presentasinya cukup besar. Nanti akan ada slide yang membandingkan antara SARS-CoV-2, MERS, dan juga SARS-CoV-1. Lalu bagaimana dengan plasenta? Plasenta juga merupakan organ reproduksi, bukan organ reproduksi ya, merupakan organ sebenarnya yang harus kita pikirkan apakah si SARS-CoV-2 ini bisa menginfeksi plasenta. Kalau misalnya dia bisa menginfeksi plasenta, artinya kemungkinan bisa sampai ke janin. Bisa vertical transmisi ke janin. Kalau misalnya kita lihat penelitian dari Zheng mengatakan bahwa S2 mRNA-nya ini sangat rendah ekspresinya di sel sincitiotrophoblas, sel stroma desi-2, dan juga sel glandular epitel. Ini penelitian Zheng yang lalu kemudian sepakat juga oleh penelitian Romero yang melihat apakah di plasenta ada SARS-CoV, merupakan organ yang bisa dimasuki oleh SARS-CoV-2. Kalau misalnya kita lihat dari penelitian yang dikumpulkan oleh Romero dan kawan-kawan ini, bisa dilihat tadi seperti di slide pertama bahwa untuk bisa masuk ke dalam sel, SARS-CoV-2 membutuhkan S2 dan juga TMPRSS secara bersamaan, jadi nggak bisa sendirian. Dan kalau kita lihat di sini, dari sampel plasenta yang diambil, kebanyakan tidak memiliki TMPRSS2 ini. Sehingga dari paper yang dikeluarkan oleh Romero, mereka mengatakan bahwa SARS-CoV-2 ini kemungkinan kecil untuk menginfeksi plasenta dan janin karena reseptornya dan juga enzim proteasenya sangat minimal diekspresi di plasenta selama kehamilan. Namun ada penelitian lain yang berbeda dengan penelitian Zheng dan penelitian Romero. Penelitian ini menunjukkan bahwa di Phylus Cytotrophoblas dan juga di Syncytiatrophoblas itu terdapat ACE dan juga enzim protease tersebut. Nah, dari penelitian ini, peneliti mengatakan bahwa dengan adanya ditemukan S2 dan TMPRS di plasenta Cytotrophoblas dan Syncytiatrophoblas, hal ini menunjukkan bahwa mungkin saja terjadi vertical transmisi dan juga bisa menginfeksi ke janin. Nah, karena ini masih kontroversi, kita tidak bisa menyimpulkan. Saya juga tidak bisa menyimpulkan bahwa vertical transmisi mungkin bisa terjadi atau tidak mungkin terjadi karena memang sebenarnya reseptor dan TMPRSS ini ada yang menemukan, ada juga yang tidak menemukan dari jurnal-jurnal yang ada. Lalu bagaimana apakah pregnancy outcomes itu harus ada infeksi virusnya di plasenta dan janin baru bisa menyebabkan komplikasi kehamilan? Sekarang kita lihat dari sisi imunologi. Kalau tadi dari sisi infeksi dari virusnya, dari virus itu sendiri, sekarang dari sisi imunologi. Seperti kita tahu, kalau misalnya seseorang terjadi infeksi, maka akan terjadi respon inflamasi dan pengeluaran sitokin proinflamasi seperti contoh interleukin 1, 2, 6, 7, dan lain-lain seperti yang tertera di sini. Nah, kalau misalnya terjadi pengeluaran sitokin proinflamasi inilah yang akan menyebabkan manifestasi klinis atau gejala yang bisa terjadi pada maternal seperti contoh adalah ARDS, DIC, pada ginjal bisa menyebabkan renal failure atau bisa menyebabkan secondary bacterial pneumonia, sepsis, dan cytokine storm. Nah, cytokine storm inilah yang banyak menyebabkan kematian. Nah, kalau misalnya kita lihat, kalau ada gangguan pada maternal seperti gangguan oksigenisasi, jelas bahwa kalau gangguan perfusi pada ibunya dengan oksigen yang rendah, maka akan memberikan kemungkinan gangguan oksigenisasi juga pada janin. Dan itu mungkin sebagai salah satu penyebab laporan yang menunjukkan bahwa pada ibu-ibu hamil dengan SARS-CoV-2 ada beberapa yang dilakukan seksio sesaria karena gawat janin. Lalu kemudian bagaimana terhadap pregnancy related complications. Nah, karena adanya sitokin proinflamasi ini, maka terjadi miscarriage, kelahiran preterm, IUDR, fetal demise, meskipun virus ini tidak masuk ke dalam plasenta. Jadi komplikasi ini bisa terjadi meskipun virus itu tidak mengenai plasenta, tapi karena ada sitokin proinflamasi yang berlebihan pada ibunya dapat menyebabkan hal ini. Lalu bagaimana terhadap long term outcome? Adanya
sitokin proinflamasi ini atau yang kita kenal sebagai MIA atau maternal immune activation, kalau misalnya dia terjadi berlebihan dan mengenai wanita-wanita yang susceptible untuk terjadinya maternal immune activation ini, maka pada jangka panjang untuk bayi yang dilahirkan ada resiko cerebral palsy, ada gangguan behavior, ada skizofren, autism, ADHD, mental disorders, dan kelainan neurodevelopmental outcome yang lain. Nah, ini yang saya katakan kita belum ada jurnalnya. Jadi belum ada jurnal yang membuktikan bahwa kalau saya kena SARS-CoV-2 nanti anaknya ADHD atau skizofren loh atau autism loh, itu belum ada jurnal. Sedangkan kalau miscarriage, preterm, IUGR itu sudah ada laporan yang kalau ibu hamil yang COVID-19 positif, miscarriage-nya berapa persen itu sudah ada laporan. Sedangkan yang long term outcome itu belum ada. Mungkin nanti 1 tahun atau 2 tahun lagi ada seperti contoh untuk penelitian dan juga untuk penelitian tokso itu sudah ada mengenai maternal immune activation. Nah, ini mengenai maternal immune activation itu sendiri bisa disebabkan oleh infeksi atau juga non-infeksi. Dan ini bisa menyebabkan mikrosefal, CP, ada autism, skizofren, dan bipolar. Namun bukan berarti adanya aktivasi imunitas maternal ini semuanya akan menyebabkan ini, karena kehamilan sendiri sebenarnya juga merupakan pro-inflammatory state, terutama pada saat trimester 1 dan trimester 3. Trimester 1 tujuannya adalah untuk implantasi plasenta, dan trimester 3 tujuannya adalah untuk persalinan. Tapi kalau ada ibu yang susceptible untuk terjadi maternal immune activation yang menyebabkan neurodevelopmental abnormalities, ini contohnya ini, misalnya kalau dia maternal immune berlebihan, atau kalau ada anemia, atau kalau ada diabetes mellitus gestasional, atau ibunya stres, atau infeksi yang transmisi vertikal, dan kalau ada disbiosis dari usus ibu. Disbiosis dari usus ibu ini banyak sekali teorinya, karena ada yang mengatakan ada brain gut axis. Jadi kalau ada disbiosis di usus itu akan mempengaruhi otak. Begitu pula di bayi. Jadi brain gut axis itu merupakan teori yang dianut bahwa kalau misalnya ususnya nggak bagus, otaknya nggak beres aja. Nah, ini yang mungkin salah satu faktor yang mempengaruhi adalah faktor nutrisi. Nah, ini penelitian yang menunjukkan bahwa ada virus-virus, infeksi virus yang lain yang menyebabkan maternal immune activation yang sudah terbukti adalah influenza, lalu kemudian toxoplasma, dan Zika virus. Mungkin 1 tahun atau 2 tahun ke depan nanti mungkin di bawah ini akan ada COVID-19 yang bisa mempengaruhi mempengaruhi neurodevelopmental outcome atau tidak. Nah, ini laporan-laporan yang ada yang menunjang, kalau tadi secara teori, sekarang evidence-nya apakah COVID-19 itu berhubungan dengan maternal neonatal outcomes yang kurang baik. Kalau kita lihat ini preterm delivery 63% terjadi preterm delivery, dan kebanyakan kurang antara 34 sampai 37 minggu. 34 minggu nggak ada penelitian systematic review yang dilakukan oleh Smith dan kawan-kawan. Dan kebanyakan adalah sexual. Tapi yang perlu diingat, bukannya artinya COVID-19 harus seksual sebenarnya, tapi telah sistematik yang dilakukan oleh Smith ini banyak penelitian yang mengambil dari Cina, di mana Cina tidak ada COVID-19 pun metode persalinannya kebanyakan adalah seksual. Jadi ini bukan berarti indikasinya perburukan maternal atau perburukan fetal, tapi mungkin yang perlu kita lihat, ya mungkin memang yang dipilih. Lalu kemudian fetal distress juga cukup banyak, 61%. Ini mungkin yang tadi saya jelaskan bahwa kalau ada gangguan oksigenisasi maternal atau ibunya demam tinggi atau misalnya sitokin proinflamasinya yang berlebihan, itu akan bisa. Lalu bagaimana terhadap neonatal outcomes? Kalau misalnya kita lihat karena tadi pretermnya banyak sehingga berat badan lahir yang di bawah 2.500 gram pun cukup besar. Meskipun tadi fetal stresnya cukup besar, tapi kalau kita lihat Apgar-nya cukup baik. Tidak ada yang Apgar-nya kurang dari 7 pada menit pertama, dan juga pada 5 menit pertama. Jadi rata-rata Apgar skornya 8 sampai 10, artinya ya meskipun fetal stres karena dilakukan terminasi dengan cepat, ternyata tidak menyebabkan asfiksia pada saat lahir. Dan dari systematic review ini ada satu yang positif bayinya setelah lahir, namun positif ini didapatkan dari pemeriksaan swab pada saat 36 jam setelah lahir.
Jadi hati-hati menyimpulkan bahwa ini memang vertical transmission atau enggak, karena 36 jam tidak segera diambil sampelnya, jadi bisa saja kemungkinan dia terinfeksi pada saat perawatan. Dari systematic review ini tidak menemukan adanya COVID-19 pada amniotic fluid, pada cairan nasogastrik, dan juga pada daerah tali pusat. Lalu kemudian ada meta-analisis dan systematic review yang membedakan antara SARS, MERS, dan COVID-19 terhadap pregnancy outcome, sama dengan systematic review yang sebelumnya yang dikerjakan untuk COVID-19. Dari sini dilihat bahwa angka pretermnya cukup besar. Kalau ditambahkan hampir kurang lebih 45%, angka preeklamsi juga, PIPROM, dan miscarriage-nya hampir 66%, dan angka seksionya pun cukup tinggi. Ini penelitiannya melibatkan 41 kehamilan dengan COVID-19, 21 dengan MERS, dan 26 karena SARS. Lalu kemudian bagaimana neonatal outcome-nya? Fetal distress-nya cukup besar, 34%. Lalu kemudian vertical transmission-nya 0% dari systematic review ini. Sekarang bagaimana membedakan SARS-CoV-2, MERS-CoV-2, dan tadi yang SARS-CoV-1, ini MERS-CoV, ini SARS-CoV-2 atau COVID-19. Rata-rata kurang lebih sama, pretermnya cukup besar. Kalau misalnya kita lihat di sini, preterm paling besar pada SARS-CoV-1, yaitu SARS. Preeklamsinya antara MERS dan SARS-CoV-2 kurang lebih sama. PIPROM-nya paling banyak pada SARS-CoV, dan miscarriage-nya banyak pada SARS-CoV. Seksio kurang lebih sama antara ketiganya, dan terutama banyak pada SARS-CoV-2. Itu terhadap pregnancy outcome. Sedangkan kalau untuk perinatal outcomes, fetal distress-nya banyak pada SARS-CoV-2 dan SARS-CoV-1, sedangkan Apgar score-nya rata-rata baik, dan vertical transmission-nya tidak ditemukan antara ketiganya. Nah, kalau kita melihat atau mau mencari apakah SARS-CoV-2 itu bisa ditransmisi secara vertikal atau tidak dan menyebabkan infeksi kongenital, ada yang mengatakan idealnya karena ACE2 itu banyaknya di sel alveolus tipe 2 adalah dengan melakukan pemeriksaan paru janin. Tapi kan nggak mungkin untuk dilakukan pemeriksaan tersebut. Nah, sebelum kita membahas apakah mungkin terjadi vertical transmission, kita perlu balik lagi mengingat respon imun di maternal fetal interface. Karena infeksi apapun harus melewati respon imun maternal fetal interface ini. Karena perlu diingat, kita periksa toksoplasma, kita periksa rubella, atau apapun infeksi, itu yang kita periksa ibunya. Bukan berarti bayinya atau janinnya juga terinfeksi. Bukan berarti dilewati begitu saja melalui plasenta dan menginfeksi ke janinnya. Dan sebenarnya plasenta sudah dibuat sedemikian rupa, dan respon imun di plasenta ini sangat baik. Kalau misalnya ini plasenta trimester kedua dan trimester ketiga, kalau kita lihat trimester 1 tidak seperti ini gambarannya. Kalau trimester 1 sitotrofoblastnya dia masih nempel-nempel, sedangkan trimester 2 dan sitotrofoblastnya yang ini saya kelihatan nggak ya panah saya? Ada panah kelihatan nggak? Kelihatan, dokter. Sitotrofoblast ini yang di bagian dalam, dan fetal endotel ini ada di bagian rongga yang di sini. Jadi kalau kita lihat ini extravirus trophoblast, ini syncytial trophoblast, ini sitotrofoblast, dan ini adalah fetal endotel. Kalau pada saat trimester 1, si sitotrofoblast ini dia lebih padat-padat. Jadi sebenarnya kemungkinan untuk infeksi dengan gambaran seperti saya nggak menentukan trimester 1 sebenarnya secara teori sulit sekali sebenarnya untuk terjadi infeksi pada janin. Nah, kalau untuk trimester 2 dan 3, kalau misalnya kita bayangkan si virus itu dibawa oleh serum maternal melalui spiral arteri, lalu kemudian akan bercampur di intervillous space, di mana ada extravirus trophoblast, dan extravirus trophoblast ini akan masuk menjadi sitotrofoblast dan akan bisa mengenai sel fetal endotel. Nah, kalau misalnya memang ada terjadi infeksi dan imun responnya tidak baik, maka bisa mengenai fetal endotel dan bisa mengenai ke janinnya. Namun, baik di syncytial trophoblast, di extravirus trophoblast itu banyak sekali sel-sel imun. Sebagai contoh, kalau misalnya ada infeksi virus, dia akan menginjus toll-like reseptor 3, sehingga akan terjadi peningkatan interferon 1 dan interferon 3 yang tujuannya adalah supaya virus itu tidak menyebar, supaya terlokalisasi saja.
Begitu pula kalau ada infeksi parasit, seperti contohnya pada gambar ini adalah Toxoplasma gondii, atau infeksi bakteri, misalnya bakteri gram negatif akan menginjus TLR4, gram positif akan menginjus TLR2. Nah itu plasenta sebenarnya sudah sedemikian baiknya untuk mencegah infeksi ke janin. Jadi meskipun nanti di slide-slide belakang bisa ditemukan virus SARS-CoV-2 di plasenta, namun bukan berarti artinya pasti akan menginfeksi bayi yang dilahirkan. Karena sebenarnya plasenta itu memiliki respon imun yang cukup baik untuk pathogen recognition receptor apapun, baik pathogen associated molecular protein, misalnya virus, atau misalnya lipopolisakarida, misalnya pada gram negatif, atau endotoksin pada gram positif, itu akan menginjus respon imun yang cukup baik. Nah, untuk menyimpulkan apakah bisa vertical transmisi, kita harus melihat apakah jurnal atau penelitian tersebut langsung melakukan pemeriksaan sampel dari bayinya segera setelah lahir. Kalau kita mendapatkan ya jurnal yang melaporkan bahwa periksa 36 jam, 72 jam, kita tidak bisa menyimpulkan dia bahwa karena transmisi vertikal. Karena dalam fase 36 jam itu mungkin saja dia terinfeksi dari perawatnya, mungkin dari bayi di sebelahnya, atau dari lingkungan atau dari ibunya juga tidak segera langsung dipisahkan, mungkin saja terjadi. Jadi kita harus lihat kapan dia melakukan pengambilan sampel. Yang perlu diambil dari tali pusat, dari plasenta, cairan ketuban, lalu dari swab faring dari neonatal. Meskipun kalau pada usia dewasa PCR cukup untuk mendiagnosis, sebenarnya untuk mendiagnosis pada bayi dianjurkan tetap untuk melakukan pemeriksaan serologi. Kalau ternyata SARS-nya negatif, tapi ditemukan pada saat lahir bayinya positif IgM dan IgG, hati-hati untuk menyimpulkan. Kalau misalnya IgG-nya, seperti kita ketahui IgG kan dilewati oleh plasenta, jadi kita harus bisa menyimpulkan apakah ini IgG dari ibu ataupun IgG dari bayinya sendiri yang memproduksi. Sedangkan IgM tidak bisa melewati plasenta, artinya kalau IgM bukan dari ibu. Tapi kalau misalnya kita lihat IgG-nya positif pada saat lahir, tapi kemudian negatif dalam waktu 6 bulan, kemungkinan infeksi intrauterin itu bisa eksklusikan. Karena seperti kita ketahui IgG itu bisa bertahan hingga 18 bulan sampai tahunan. Kalau misalnya dia masih tetap positif sampai 18 bulan, kita bisa berpikir bahwa oh ya ini ada kemungkinan vertical transmisi pada saat intrauterin. Sedangkan kalau IgM sendiri itu tidak dianjurkan untuk dijadikan patokan diagnosis karena IgM itu false positifnya banyak sekali. Tidak sensitif. Jadi jangan mendiagnosis dari IgM serologi saja. Tidak cukup untuk mendiagnosis karena false positifnya cukup tinggi termasuk kalau ada rheumatoid factor. Lalu ini intrauterin bisa terjadi akibat maternal viremia, tapi maternal viremia ini sangat kecil sekali. Lalu kemudian karena penelitian-penelitian sebelumnya mengatakan bahwa S2 itu sangat sedikit, maka ada yang mengatakan bahwa placental infection itu hampir tidak mungkin terjadi. Tapi bisa terjadi pada saat peripartum. Karena kalau misalnya partus spontan bisa terkontaminasi dari anal sehingga dan seperti diketahui bahwa ditemukan SARS-CoV-2 pada feses maternal sehingga bisa terjadi infeksi pada bayi yang dilahirkan. Jadi bukan vertical transmission melalui transplasenta. Lalu apa yang perlu dicek? Lihat PCR-nya, lalu kemudian dilihat serologisnya. Nah, ini beberapa penelitian yang melihat sampel untuk membuktikan apa ada vertical transmission atau enggak. Nah, kalau kita lihat dari cairan ketuban dan plasenta, tidak ada yang melaporkan hasilnya positif. Ini dilakukan dengan pemeriksaan swab. Lalu dilakukan pemeriksaan PCR. Amniotic fluid, jaringan plasenta, semua negatif dari penelitian ini. Nanti akan ada penelitian yang lain. Sedangkan dari ibunya, dari pemeriksaan serum, itu hasilnya tidak ada, tapi swabnya semua positif ini ibu-ibunya. Dari vagina juga nggak ada. Dan dari ASI tidak ada juga. Jadi kalau misalnya kita lihat hasilnya negatif. Nah, kalau bagaimana dengan tali pusat? Tali pusat masih negatif, gastric juice masih negatif, tapi ada yang melaporkan anal swab 3 positif dan throat-nya juga dari tenggorokannya juga positif ada 4. Tapi pada saat dilihat lagi kapan diambil sampelnya dan dilihat dari penelitian ini sampelnya tidak langsung segera diambil segera setelah lahir. Jadi ini yang
perlu kita telah lagi apakah ini benar-benar infeksi yang terjadi intrauterin atau pada saat peripartum. Ini penelitian yang di Cina yang 3 neonatus positif, lalu ini diambilnya kurang lebih dari 36 jam. Selain itu juga diperiksa serologinya, IgM-nya dan IgG-nya positif. Nah, kalau misalnya kita mendapatkan IgG positif dan ada ditemukan juga level sitokin pada bayinya, kita perlu lihat apakah ini dari ibu atau tidak. Nah, ini penelitiannya bayinya tidak positif ya PCR-nya. Lalu kemudian dari 3 neonatus ini, IgM-nya mengalami penurunan pada saat 2 jam dan 14 hari. Sebenarnya terlalu cepat untuk penurunan IgM, meskipun IgM tapi terlalu cepat penurunannya. Jadi ini mereka meragukan apakah ini benar-benar positif atau enggak, karena kok cepat banget penurunan IgM-nya, dan IgG-nya belum tentu dari bayinya sendiri, bisa juga dari ibunya. Dan sensitivitas IgM 70% saja, dan spesifisitasnya kurang lebih 96%. Lalu ada yang melakukan pemeriksaan melihat SARS-CoV-2 di TEM atau elektron mikroskopi. Dari penelitian ini ada ditemukan virion. Virion itu partikel dari virus, baik dari kapsidnya dan nucleic acid-nya, dan ditemukan di mikrofili dan sensitotrofoblast. Artinya virion ini ada di plasenta. Tapi apakah ini bisa langsung ke bayi atau tidak, atau ke janin bisa menyebabkan infeksi atau tidak, dari penelitian ini tidak ada evidence dari fetal infection, hanya plasentanya saja positif. Lalu kemudian diperiksa juga di placental membrannya dari pasien-pasien yang positif. Lalu dilihat dari sini pasien pertama, ini DOL, ini day of life, hasilnya negatif untuk PCR bayinya. Tapi kalau kita lihat membrannya, kita menemukan positif 2 dan plasentanya positif 1. Nah, yang menjadi pertanyaan bagaimana membran amnion bisa positif? Karena kan kalau misalnya kita tahu tadi di slide sebelumnya, SARS-CoV-2 di vagina negatif. Berarti artinya dia bukan ascending infection. Mungkin dia dari DESI 2, nggak tahu juga. Ini nggak tahu, tapi yang jelas ditemukan positif di selaput amnion dan plasenta, dan ini yang hati-hati, ada kemungkinan untuk menginfeksi pada bayinya. Ini 2 kasus dari ibu yang hasil swabnya positif pada saat usia kandungan 37 minggu, bayinya semua bagus, tidak ada gejala COVID-19. Yang kasus pertama, bayinya positif swabnya, ini dikerjakan segera setelah lahir pada saat 24 jam dan pada saat 7 hari, jadi 3 kali diperiksa untuk swabnya. Lalu plasentanya diperiksa RNA untuk SARS-CoV-2-nya dan dilihat dari gambaran yang warna coklat ini. Kalau saya nggak mencantumkan yang kontrol, kalau kontrolnya plasenta tidak ada gambaran coklat seperti ini. Ini artinya SARS-CoV-2 di plasenta ada. Kasus kedua juga ibunya positif, bayinya swabnya negatif pada saat segera setelah lahir, tapi positif di hari ke-7. Tapi ini kita bisa saja ngomong, oh ini bukan gara-gara vertical transmission, tapi di plasentanya ditemukan juga adanya protein dari mRNA SARS-CoV-2. Nah, sebagai kesimpulan, pregnancy outcome bisa terjadi pada infeksi apapun, tidak spesifik pada SARS-CoV-2, tapi yang dilaporkan pada SARS-CoV-2 yang ada saat ini terjadi peningkatan resiko kelahiran preterm dan angka kejadian seksual. Dan tentunya kita perlu melihat lagi paper-paper yang lain bagaimana efek jangka panjang infeksi SARS-CoV-2 ini terhadap fertilitas, terutama wanita, terhadap pregnancy outcome-nya juga, dan terhadap perkembangan jangka panjang bayi yang dilahirkan dari ibu SARS-CoV-2. Ya mungkin hampir kurang lebih mekanismenya sama dengan infeksi yang lain. Dan vertical transmisi masih kontroversial. Maaf kalau saya tidak bisa menyimpulkan bahwa vertical transmisi bisa terjadi atau tidak bisa terjadi, karena penelitiannya macam-macam. Tapi ya mungkin mudah-mudahan dari slide-slide yang ini akan menambah pengetahuan dan keinginan kita untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Ima. Mohon maaf, Dr. Widianto, baiknya nyamannya untuk menjawab langsung? Lebih baik langsung sudah. Langsung aja, oke. Oke, mungkin ada pertanyaan atau tidak untuk Brima tadi mengenai tentang... Ada, Dr. Rido. Silakan, Dok.
Seno, Silakan dok. Dokter Ima, saya sebenarnya kalau yang transmission vertikal udah terlihat artinya kemungkinannya kecil untuk ke bayi ya. Saya justru bertanya pada saat bayi lahir. Kita tahu bahwa ekspresi untuk reseptor ACE2 pada manusia terutama di alveoli ya, di pneumocyte type 2 itu berbeda-beda. Artinya orang yang punya ekspresi ACE reseptor lebih tinggi mempunyai risiko tertular lebih tinggi karena spike protein dari RNA COVID SARS-19 ini sangat homolog dengan protein COV2. Justru pada bayi baru lahir ini saya ingin tahu justru saya takut concern terhadap pada saat lahir, kemudian mungkin menyusui atau tidak. Bagaimana tipe dari pneumocyte 2 to reseptor COV2-nya? Apakah ekspresinya sama dengan pada dewasa atau tidak? Karena risk itu akan berhubungan dengan pada saat kita memberikan info ke ibu, apakah harus menyusui atau tidak, bagaimana proteksi terhadap bayi. Saya rasa ini pertanyaan saya yang pertama. Silakan dokter. Terima kasih. Ya, terima kasih dok. Terus terang saya tidak mencari S2 terhadap bayi yang baru lahir dok. Kalau misalnya pada janin, fetal organ, ditemukan S2 di paru salah satunya, dan selain itu juga ditemukan di jantung dan di ginjal. Jadi ada yang melakukan penelitian, tapi saya nggak tampilkan di sini. Nah, saya berasumsi saja kalau misalnya di janin ditemukan S2 di tempat lain, maksudnya di organ lain selain di plasenta, jadi seperti di paru atau di jantung atau di ginjal, saya berasumsi bahwa pada saat dilahirkan bayi juga sudah memiliki S2 yang sama pada saat intrauterin. Jadi ada resiko kemungkinan untuk terinfeksi. Nah, infeksinya tadi mungkin ada sekilas slide bahwa bisa disebabkan oleh kontaminasi dari feses Coloparthus pervaginam atau dari ibunya sendiri yang terinfeksi, misalnya penggunaan masker yang kurang baik atau aerosol yang masih kontroversi apakah aerosol atau benar atau tidak. Nah, apakah menyusui atau tidak? Saya kalau lihat guidelines dari WHO masih guidelines-nya menganjurkan untuk diberikan ASI. WHO sebenarnya tidak memberikan statement bahwa harus dipisahkan sebenarnya dok kalau ibunya klinisnya tidak memberikan gejala, tapi harus dengan alat pelindung diri supaya tidak terjadi transmisi. Nggak tahu saya, mungkin Dr. Yudi apakah akan membahas tentang tata laksana peripartum atau postpartum juga nanti pada diagnosisnya. Cuma tapi yang untuk bayi saya kurang baca untuk S sendiri di organ bayi, tapi kalau di janin ada ditemukan di parunya. Terima kasih. Baik, ada kasih Dr. Seno. Ada lagi mungkin dari Presiden? Izin dokter bertanya dokter. Ya silakan. Siapa ini? Atika dok. Ya silakan. Dari 1A. Terima kasih Dokter Ima atas kuliahnya. Saya Atika dari tahap 1A dok. Izin dok bertanya, kan kalau untuk penelitian yang ada, rate C-section-nya naik, dan tadi kalau nggak salah ada karena vital stress-nya dok ya. Saya penasaran dok, sebenarnya vital stress-nya ini apakah karena infeksi pada janinnya atau karena kompensasi pada maternalnya atau karena sebab lainnya dok? Ya, terima kasih Atika pertanyaannya. Kalau yang systematic review yang mengatakan bahwa seksyonya hampir 90%, di diskusi mereka membahas bahwa sebenarnya seksyo ini bukan selalu berhubungan dengan gejala maternalnya. Karena banyak penelitian yang diambil di Cina, dan Cina metode persalinannya banyak melakukan seksio sesaria meskipun tidak ada indikasi. Jadi itu bukan merupakan suatu kesimpulan bahwa meningkat akibat kondisi maternal ataupun kondisi dari janinnya. Tapi memang kalau misalnya ibu, kalau kita lihat gejala pada maternal pun kebanyakan adalah asimptomatik atau ringan gejalanya. Artinya hanya sedikit yang memberikan gejala gangguan oksigenisasi yang harus menyebabkan ibu tersebut melakukan seksio sesaria. Mungkin gawat janin juga bisa merupakan salah satu indikasi untuk seksionya, tapi kalau kita lihat sebenarnya gawat janinnya persentasenya tidak sebanyak angka seksionya, jadi bukan disebabkan oleh gawat janin itu sendiri.
Gawat janin penyebabnya bukan berarti bayinya terinfeksi, tapi keadaan ibu bisa menyebabkan gawat janin tadi seperti misalnya kalau demam tinggi, itu akan menyebabkan peningkatan sitokin proinflamasi yang akan menyebabkan gangguan perfusi satu, dan juga bisa menyebabkan perubahan pada kardiotokografi. Yang berikutnya juga bisa terjadi kalau misalnya ibunya dengan hipoksemia, itu akan menyebabkan gangguan perfusi oksigen ke bayinya yang akan menyebabkan juga fatal stress. Jadi itu merupakan salah satu pembahasan diskusi di systematic review yang dilaporkan. Terima kasih, Dok. Ini yang menimbulkan karena fatal infection sih. Baik, terima kasih Dr. Ima. Mungkin kita batasi dulu pertanyaannya. Tadi intinya simpulannya sih tidak ada bukti langsung bahwa ada infeksi pada janin dan bayi baru lahir, dan agak sulit memang membuktikannya walaupun ada virion dalam plasenta, namun belum tentu infeksinya terdapat pada janin atau bayinya. Ya, Dan outcome dengan preterm dan infeksi ya. Ya. Ya, tapi maksudnya laporan yang mengatakan bahwa bayi yang dilahirkan segera setelah lahir positif itu udah ada ya, maksudnya bukan berarti nggak ada yang positif, ada yang positif, dan juga plasenta meskipun ada yang bilang ada yang bilang enggak, cuma ada yang menemukan. Maksudnya kita tidak boleh mengindahkan penelitian-penelitian yang menemukan hasilnya positif. Terima kasih. Iya. Baik, mungkin kita lanjut dulu, mungkin disimpan dulu, kalau ada pertanyaan lagi kita bisa tambahkan nanti pada di akhir. Mungkin saya persilakan kepada bicara berikutnya dengan topik diagnosis dan tata laksana pada COVID-19 and pregnancy pada Dr. Yudianto. Saya persilakan, silakan Dok. Kalau tidak keberatan bisa share screen. Terima kasih. Saya tidak akan bicarakan tentang manajemen secara khusus, saya bicara tentang bagaimana tata laksana seksio pada kasus yang COVID-19. Materi ini pernah kami bawakan di anestesi bersama Perdatin, dan mungkin bisa membantu, hanya mungkin slide-nya agak panjang. Udah kelihatan ya slide-nya? Sudah belum, Dr. Didok? Halo? Tidak, Dokter. Tinggal Slideshow aja, Dok. Slideshow-nya. Ya, saya udah slideshow tapi ya, oke. Kita bicara tentang SARS ya. Jadi SARS itu merupakan turunan dari keluarga Coronaviridae, dan dia termasuk dari beta, ada beberapa jenis ya, ada alpha dan beta, dan SARS-CoV itu di beta coronavirus yang berasal dari hewan ya, yang akhirnya masuk ke manusia. Gitu. Jadi sebetulnya kalau kita lihat pandemi itu ada sudah terjadi beberapa kejadian mulai di Cina, ya. Misalnya di Afrika Utara, kemudian di Belanda, di Hong Kong, ya. Cina banyak banget ya. Dan berhubungan dengan beberapa hewan. Nah, saya tidak bisa berspekulasi apakah masyarakat yang suka makan hewan yang aneh-aneh itu menyebabkan bisa terjadi transmisi ya. Dan di antara yang berat itu justru adalah yang SARS yang kata case fatality rate-nya itu adalah 9,5. Sedangkan pada waktu awal-awal, ini saya ambil di jurnal pada awal, itu case fatality rate-nya adalah 4,2%. Dan jadi pada corona itu tidak seperti MERS atau SARS itu lebih sulit untuk transmisi. Jadi kalau corona ini super spreader, jadi lebih mudah transmisi, tapi case fatality rate-nya lebih rendah. Ya. Nah, karena mudah transmisi, maka urbanisasi, kepadatan penduduk, kemudian dengan mobilisasi, traveling itu berkaitan dengan transmisinya. Ya.
Dan ini tadi sudah dikemukakan oleh Dr. Rima. Ini adalah gen-gennya dan spike-nya yang ada, gitu ya. Dan kalau kita lihat dari utamanya genomnya itu sama untuk SARS-CoV-2, SARS, kemudian MERS ya. Tetapi beberapa gennya berbeda di E-nya ini kita lihat berbeda ya. Saya lewatkan aja. Nah, kita bicara tentang APD karena kita mau melakukan operasi ya. Jadi kita harus tahu bagaimana perilaku corona di udara bebas, yaitu sekitar dia bisa bertahan sekitar 2-3 jam di udara. Dan bisa 9 bulan pada permukaan misalnya stainless steel, kemudian plastik, keramik, dan gelas. Itu sebabnya kalau para sejawat itu naik tangga ya, sebaiknya tidak memegang pada tangga itu kan ada yang pakai stainless steel ya, itu lebih lama. Jadi jalan tanpa pegangan ya, itu memang berat ya. Atau pakai sarung tangan, atau membawa selalu hand sanitizer. Sedangkan dia dalam waktu half life-nya itu 13 jam pada stainless steel ya, atau polipropilен. Jadi, tetapi dia tidak hidup, bisa hidup di tembaga, perunggu ya, dan hidupnya pendek pada kertas ya, atau pakaian yang kita pakai, misalnya APD kita yang non waterproof itu, tekstil itu tidak lama dia hidup di situ. Nah, kalau kita menggunakan surgical mask itu untuk aerosol itu kurang efektif ya dibandingkan dengan yang lain. Dengan face shield level 2 atau 3, jadi FFP itu adalah filtering face piece, itu lebih aman ya dibandingkan surgical mask. Itu sebabnya pada waktu kita misalnya polanya cuma poli itu menurut saya yang paling efektif kalau Anda pakai surgical mask ya pakai face shield. Nah, face shield yang ringan, yang bisa menutupi daerah mukosa, kan masuknya mukosa semua. Baik mukosa mata, mukosa hidung, ya, atau mulut. Ya, kalau sedangkan tangan itu karena kita menggosok mata atau memasukkan makanan lewat mulut dengan tangan yang terkontaminasi. Ya. Nah, untungnya walaupun dia mudah, maka dia bisa mudah untuk dihancurkan dengan sabun seperti ahli virus yang pernah pada awal-awal dulu. Pokoknya yang melarutkan lemak itu akan lebih mudah ya, atau yang mengandung alkohol. Ya. Apalagi klorin ya. Ini adalah perjalanannya, saya pikir sudah lewat saja. Nah, bagaimana mendiagnosisnya ya? Mendiagnosisnya bagaimana melakukan suatu diagnosis ya. Jadi kita melakukan dengan serum bisa diambil, pada mukosa bisa ya. Tetapi dilihat bahwa dengan SARS-CoV-2 itu dengan UV light itu juga bisa berkurang. Jadi artinya kena cahaya matahari ya. Ini ada ultraviolet B, ada C begitu ya. Itu bisa mengurangi ya. Jadi kalau kita lihat lapisan ozon gitu ya. Ozon itu, jadi kalau di udara bebas sih sebetulnya nggak masuk akal ya kalau misalnya nyemprot kota dengan disinfektan gitu tuh ya. Itu aneh juga ya. Karena kan sebetulnya dengan cahaya yang cukup kuat, kemudian panas begitu ya. Dan kelembapan yang ada sebetulnya dia tidak bisa hidup ya, di udara begitu ya. Kecuali kalau tertutup ya. Jadi kalau misalnya di tempat kita ini tropis, mestinya dia lebih tidak mudah hidup. Nah, bagaimana kita melakukan suatu alur ya, alur masuk. Ini adalah daerah publik, biasanya kita kenal sebagai area hijau. Ada yang mengenal hijau, kuning, merah, ada yang mengenal
sampai 4 tingkatan diantaranya oranye, yaitu beberapa metode untuk mengatakan dengan APD level berapa. Jadi kalau misalnya ini clean zone, ini dikatakan hijau misalnya, intermediate itu kuning, kemudian ada contamination zone, itu adalah merah. Dan ini bisa saja bukan isolation ward, tapi bisa kamar operasi yang khusus, yang untuk infeksius. Infeksius itu bisa berbasis pada droplet. Berarti kalau droplet atau aerosol itu maka tekanannya negatif. Tapi kalau cairan tidak perlu menggunakan tekanan negatif. Ya, jadi sementara ini kalau misalnya kamar OK yang di lantai 4 itu adalah kalau kita transmission based precaution atau kewaspadaan terhadap berbasis pada transmisi itu adalah transmisi pada cairan utamanya sama kontak. Sedangkan kalau misalnya kita bicara corona atau misalnya dulu avian flu, nah misalnya begitu, maka yang berbasis pada droplet mestinya negatif, mestinya dibuat negatif. Artinya aliran udaranya mestinya dari tempat yang merah menuju keluar. Yang menjadi masalah adalah isunya bisakah meningkatkan risiko infeksi pada luka operasi. Ini adalah beberapa langkah yang mesti Anda perhatikan sehubungan dengan preoperatif, intraoperatif, sama postoperatif ya. Jadi kalau misalnya intraoperatif kita lihat APD level 3 ya, jadi dengan N95 dengan eye protection. Kalau saya sarankan kalau N95 nggak ada, kita menggunakan surgical mask, kita menggunakan face shield ya. Face shield itu udah lumayan ya. Sedangkan gaun itu adalah second skin ya, second skin. Jadi kalau kita lihat orang menggunakan overall itu sebetulnya menggantikan kulit tubuh kita semua. Jadi kalau kita misalnya masuk dari daerah hijau, itu kan kita pakai pakaian biasa. Kita berubah menjadi pakaian kerja pada daerah yang kemungkinan kita terkontaminasi. Masuk di transition zone, kita menggunakan second skin, jadi menggunakan overall. Ya, bisa juga setelah itu masuk lagi ke isolation ward. Setelah itu kita terkontaminasi, maka sebaiknya tidak ketemu antara alur masuk yang bersih sebelum terkontaminasi, kemudian keluar setelah terkontaminasi. Setelah terkontaminasi, maka semua alat yang terkontaminasi ditinggal di sini. Setelah itu kita keluar lagi dengan pakaian OK. Setelah itu di sini, mestinya di sini termasuk di transition zone ini yang isunya adalah mandi. Mandi kan karena tadi corona bisa larut dengan sabun kan, jadi setelah itu kita keluar lagi. Isunya adalah apakah ganti pakaian yang misalnya di Kiara itu pakai pakaian apa ya? Sebaiknya pakai pakaian yang Anda pakai di area hijau, tapi kita bisa masuk ke kuning. Daerah kuning itu transition zone kan. Hijau kuning kan kita masuknya seperti itu. Kalau enggak repot kan. Kita repot ganti itu kalau kuning ke merah gitu. Nah, itu harus ditinggal. Nah, kalau kita lihat membandingkan antara SARS sama yang lain, MERS itu ya, transmisinya itu kita lihat ini droplet semua ya. Kontak ada, yang sudah zoonosis, aerosol kemungkinan, feko oral kemungkinan, human to human ya. Sedangkan sel entry reseptornya sama ACE2 ya. Sedangkan MERS itu yang lebih lethal, fatalitasnya lebih tinggi, itu berbeda ya. Ini adalah perbandingan juga seperti biasa ya. Jadi kalau kita lihat lebih banyak orang yang ringan. Jadi kita hati-hati pada waktu super spreader itu biasanya karena case fatality rate-nya rendah, maka mudah menyebar. Nah, kemudian kritikal dan berat, kalau kalah kritikal itu lebih kecil dibandingkan SARS atau MERS. Ya, kalau MERS itu lihat yang mild itu lebih sedikit, tetapi yang severe critical lebih tinggi, sehingga case fatality rate-nya lebih tinggi. Ya. Kita lewat dulu. Ini tadi dokter
Dr. Rima sudah berbicara. Nah, ini adalah bagaimana kita menggunakan APD ya. Mestinya pada daerah yang negatif, ini harusnya ke arah tekanan negatif itu pada daerah yang hangat menuju ke dingin. Jadi kalau misalnya di kamar OK, mestinya lorong itu lebih dingin dibandingkan kamar OK-nya dong. Kalau misalnya kita buat negatif ya. Dan arah pintunya kebalik. Ya, arah pintunya mestinya dari luar ke dalam. Ya. Ini gambaran dari pintunya yang benar ya. Ini saya lewatkan saja. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan suatu pencegahan atau mencegah berdasarkan pada transmisi ya. Nah, berbagai macam APD ini terus terang aja saya belum dapat literaturnya. Apakah kita dengan homemade, jadi dengan masker yang kain itu cukup efektif? Tidak kalau cuma satu lapis ya. Ya. Jadi kalau misalnya kita pakai double kan itu, maka akan meningkatkan filteringnya. Jadi itu buat teman-teman yang laki yang nanti mau sholat jamaah itu, sebetulnya kalau samping-samping Anda itu tidak pakai distancing dan menggunakan, apalagi tidak pakai masker ya, masker yang kain itu sebetulnya efektivitasnya sangat rendah ya. Ya, ini misalnya, dan ini kalau kita lihat dari 21 volunteer yang batuk nih menggunakan surgical mask yang buatan rumah atau tanpa mask, itu pesannya adalah lebih baik pakai masker walaupun yang kain sih. Ya. Jadi sebetulnya kalau masker itu apakah mempunyai kontribusi mengurangi transmisi? Jawabannya iya. Ya. Itu sebabnya sekarang itu sarannya kemanapun tetap harus menggunakan masker. Ya. Jadi kalau misalnya pada daerah rural, boleh nggak pakai homemade? Kalau pada waktu sangat terbatas boleh ya, tapi harus dilapis. Ya. Sarannya sih 3 lapis ya. Nah ini bagaimana pada waktu orang batuk ya? Jadi kalau kita lihat batuk tuh, ternyata pancaran kecepatannya itu sampai 200 mili, itu berarti berapa senti ya? 20 senti ya? Ya betul, 20 senti. Itu yang liquid jets-nya itu sampai 20 senti ke samping. Ini Anda lihat ya, ini orang pakai masker, maka kita lihat ya. Jadi ini adalah nah, ini bukan batuk nih. Ini juga menggunakan oksigen. Jadi kalau semakin tinggi oksigen, ini 4 liter per menit, ini 6 liter per menit, ya, ini 8 liter per menit, maka semakin besar kebocorannya. Isunya gini, kalau misalnya Anda seksio, pasien itu sebaiknya pakai masker, ya. Terus pakai oksigen nggak? Biasanya kasih oksigen kan? Kalau 2 liter per menit itu maka potensinya ya lebih kecil dibanding 2 meter ini, 20 cm ini ke samping, ya. Apalagi dia batuk. Ya. Jadi ini adalah APD pada semua keadaan ya, pada misalnya kita masuk di rumah sakit maka surgical mask. Ya. Kalau belum jelas maka N95, kalau perlu sampai pada ruangan negatif. Kalau tidak punya, ya kita menyediakan sendiri. Jadi APD-nya mestinya pakai surgical mask, pakai Google. Kalau nggak pakai Google, Anda pakai kacamata atau pakai face shield. Kemudian kita menggunakan gaunnya gaun yang non waterproof ya, non waterproof sehingga itu lebih kecil kemungkinan untuk hidupnya. Ini gambarannya. Ya kalau misalnya di kamar operasi. Jadi kalau misalnya pasiennya sudah confirm, ya, maka anestesi menggunakan face shield Google, ya, atau PAPR ini yang respirator punyanya 3M itu. Kemudian double glove. Sedangkan kita operator
sama seperti ini. Kalau dia intubasi atau prosedur yang bisa menimbulkan aerosol, maka kita keluar dulu, jangan masuk dulu. Setelah prosedur semua selesai, secure, baru kita masuk. Ya. Jadi kalau misalnya pasien yang dengan kemungkinan kecil untuk timbulnya general anestesi, ya, maka standar dari seksiu biasa, setidaknya Anda pakai face shield. Ya, face shield. Ya. Ini adalah gambaran kita menggunakan berbagai macam, kita belajar dari SARS ya, berbagai macam masker. Jadi kalau kita lihat ya, transmisinya 0 pada N95 ini. Sedangkan surgical mask juga iya. Ya. Jadi sangat berbeda antara menggunakan surgical mask sama N95. Ya. Sedangkan cuci tangan ya itu mempunyai kontribusi yang cukup baik. Diagnosis ini masih menggunakan yang lama ya. Yang WHO itu kan mengeluarkan, mohon maaf itu saya tidak bisa update karena cepat sekali perubahan, yaitu probable, suspect, probable, kemudian satu lagi adalah confirm. Ya, jadi confirm tetap juga menggunakan swab ataupun PCR. Ya, ini lewat aja ya. Nah, ini, jadi pada waktu masih belum ada yang menggunakan penapisan dengan rapid test, kalau rapid testnya positif maka harus dikerjakan. Kalau misalnya negatif, kalau dia sudah kontak erat, ya maka isolasi mandiri ya sampai 10 hari. Tapi kalau misalnya dia positif, harus dikonfirmasi dengan swab atau PCR. Ya. Kalau misalnya tanpa gejala, bisa di rumah tetapi di pengawasan ketat. Ya, dia kalau ringan ini sama ya, ringan. Atau kalau misalnya ringan itu di Wisma Atlet. Sedangkan kalau sedang atau berat itu di rumah sakit. Ya. Ini saya lewat dulu. Kalau ANC pada dasarnya dikurangi ya, tidak ada hal yang bersifat emergency. Jadi kalau misalnya pada waktu ANC kita kurangi, ya pada masa sekarang mestinya. Ya, jadi SCU sudah membuat berbagai macam panduan, USG itu berapa kali, ya. Kemudian kapan melakukan screening, ya. Kemudian kalau melakukan single scan pada waktu 20 minggu misalnya, cuma untuk kalian bahwa. Dan untuk USG hanya 3 kali. Sesuai dengan, atau seperlunya. Jadi yang ketiga ini sesuai dengan indikasi. Nah, ini kalau misalnya alur yang dibawa oleh RCUG ya. Jadi pada waktu dikatakan bahwa ada simptom, maka kita menggunakan APD level 3, emergensi tidak emergensi. Pada waktu emergensi, maka masuk ke tempat khusus isolasi ya. Kemudian sedangkan kalau tidak, maka pulang ya, kalau tidak ada keluhan. Ya. Nah ini adalah sarannya ya. Jadi misalnya bayi lahir, itu memang delayed cramping, tetapi kalau saya lihat dari presentasinya Dr. Hinawati di tempat kita Rumah Sakit Cipto tidak ada delayed cramping, tidak ada IMD, tidak ada skin to skin, ya. Gitu. Kemudian bayi dipisah, ya. Gitu. Sedangkan kalau produknya plasenta dianggap infeksius seperti orang HIV ya, tidak boleh bawa pulang mestinya. Ya. Nah ini kalau misalnya pendampingan, hanya satu orang yang boleh kalau tidak ada asimptomatik pada pasien. Ya. Sedangkan pada postnatal tidak terima kunjungan. Ya. Nah sekarang yang jadi masalah isu itu adalah di imaging. Beberapa rumah sakit menggunakan penapisan, jadi ada yang menggunakan 2 step. Step pertama, bila tidak dirawat, maka screeningnya adalah termogan, suhu, sama wawancara. Step kedua, bila dirawat, maka pilihannya
ada yang pakai rapid test, ada yang menggunakan imaging, yaitu foto ronsen, ada juga bahkan rumah sakit langsung swab, ya. Karena rumah sakit memberikan jaminan pada pasien yang lain, tidak ada pasien COVID misalnya. Ya, sehingga digunakan seperti itu. Dan pilihan masing-masing rumah sakit sangat tergantung pada target marketnya. Jadi kalau pasien rumah sakitnya di rural, pasiennya umumnya tidak mampu, pilihannya mungkin ke arah foto ronsen yang sebetulnya tidak disarankan oleh WHO. Atau rapid test. Rapid test juga tidak disarankan sebetulnya. Tetapi secara praktis sulit untuk bisa menjawab apakah wawancara dengan termogan itu cukup sensitif, gitu ya. Kan bisa saja pasien itu terkonfirmasi PCR tanpa gejala, ya bisa saja itu terjadi. Sementara yang bersangkutan mempunyai risiko untuk mentransmisikan, itu sebabnya masker universal, jadi semua orang harus pakai masker. Ya. Nah, bagaimana dengan pasien yang critical ill? Ya sama ya, protokol preeklamsi, kemudian dilihat kalau dia memang, jadi umumnya kasus dibagi dua, yaitu apakah ke arah probable COVID ataukah bukan. Kalau probable COVID maka langsung ke tempat semua fasilitas yang memberikan tenaga kesehatannya terbatas, waktu kerjanya, kemudian APD-nya level 3, sedangkan yang bukan maka ditata laksana seperti biasa. Jadi setiap protokol ataupun alur itu memisahkan antara non-COVID, jadi probable atau confirm, sama yang COVID. Yang COVID sudah probable atau confirm, sama yang non. Gitu. Jadi memang sudah ada ya, ini dari rekomendasi POGI yang mengatakan bahwa 13,7% ibu hamil itu tanpa gejala. Ya, sementara PCR-nya COVID-19. Dan beberapa pasien itu dalam tanda kutip tidak jujur itu bisa terjadi. Karena dia tahu kalau misalnya masuk di tata laksana COVID itu akan mempersulit. Pertama tidak IMD, tidak delay clamping, kemungkinan biayanya lebih tinggi kalau bayar sendiri karena alat APD yang digunakan oleh tenaga nakesnya itu akan ditanggung, kemudian bisa tidak rawat gabung. Ini sehingga beberapa pasien itu sengaja menyembunyikan. Gitu ya. Nah, seksio itu sebetulnya bukan indikasi dari COVID, tetapi atas dasar praktis. Jadi misalnya, kalau pasiennya datang sudah PK1 aktif, ya pervaginam lah. Tapi pada waktu belum jelas, ya sementara dia COVID confirm, pilihannya misalnya masuk PK1 laten. Dengan COVID-nya udah confirm. Pilihannya mau kita tunggu, sementara satu tenaga kesehatan itu menggunakan APD level 3 itu hanya bertahan 3 jam. Dan kalau saya tanya teman-teman kami yang menata laksana di Wisma Atlet, di mana gejala ringan dengan sudah confirm, itu mereka pakai APD level 3, itu pakai pampers karena nggak bisa ke belakang segala macam gitu. Dan umumnya mereka begitu lepas itu pampers segala macam itu digunakan karena keringat itu di dalam semua. Itu betul-betul basah oleh keringat. Sedangkan kalau yang saya lihat, bidan itu tidak akan bisa bertahan lebih dari 3 jam. Artinya kalau misalnya kita mengawasi pasien infartu pervaginam, bisa menguras tenaga kesehatannya. Kan satu pasien itu satu perawat dedicated. Pasien yang tenaga kesehatan yang pakai APD level 3 kan tidak boleh ke kamar sebelahnya yang bukan untuk area merah, misalnya di area kuning. Kan nggak bisa. Jadinya akan menguras tenaga dan APD, maka lebih baik ya kita operasi. Itu latar belakang kita menggunakan seksio sebagai rekomendasi.
Itu saja Dokter Dido. Terima kasih. Ada pertanyaan? Silakan Dok. Dokter Dido. Terima kasih Dokter Yudianto. Mungkin dari ya silakan. Yudianto. Dokter Yudianto mau tanya boleh? Dokter Seno silakan Dok. Dokter Seno silakan. Dokter Yudianto, saya terima kasih saya jadi terbuka ya mengenai hal tersebut walaupun itu banyak dibicarakan mengenai level 2, level 3. Sebenarnya virus itu masuk hanya melalui hidung, mata itu juga nanti lewat hidung atau mulut, kemudian mostly 80% 90% yang menyebabkan kematian adalah terinfeksi melalui alveolus. Video mengenai level 3 ya dengan bungkus itu dulu didesain, kalau Dr. Yudi lihat kira 8-10 tahun yang lalu itu sudah ada videonya. Itu untuk menangkal Ebola viral. Mungkin Dr. Yudi pernah tahu ya Ebola. Ya, Ebola. Di mana dia virus itu selain melalui GI tract dan pernafasan, dia melalui kulit. Kontak. Iya, kontak kulit. Jadi menembus kulit. Mirip-mirip mungkin sebagian dengan virus varicella. Ya. Saya juga nggak tahu kepentingannya level 3 itu dengan membungkus ban, padahal dia cuma melalui mata, hidung, dan mulut. Level 3 itu berlapis-lapis, sehingga sepertinya terlalu berlebihan untuk saya, kalau saya lihat ya. Karena dia tidak menembus kulit. Bahkan mungkin kalau kita bisa proteksi daerah kepala saja, sudah cukup sebenarnya secara umum. Kalau untuk COVID, kalau lihat patofisiologinya seperti itu, sangat batas dia masuknya, walaupun sangat infeksius karena ekspresi reseptornya tadi. Nah ini mungkin perlu dipertimbangkan apakah level 3 yang begitu menyiksa itu sangat perlu atau tidak. Karena kontak itu, karena event Ebola itu momennya kepake oleh COVID saat ini. Sehingga baju itu terus berlanjut. Dimana menurut saya kalau kita lihat dari beberapa hal, bahkan kalau nanti saya ada beberapa pendapat mengenai berlebihannya penggunaan level 3 untuk pasien-pasien yang memang sebenarnya cuma untuk mencegah COVID semata-mata. Terima kasih Dr. Yudianto. Jadi, terima kasih Dr. Seno. Kalau kita melihat bahwa pandemi ini akan berlangsung panjang, itu yang jadi masalah adalah supply dan demand. Supply demand dari surgical mask yang saya takut justru N95. Jadi menggunakan N95 berlebihan. Jadi misalnya pergi ke keluar itu, misalnya ke komunitas itu menggunakan N95. Surgical mask sudah cukup kan sebetulnya. Atau kain level 3, di lapis 3. Tapi kalau kita tenaga kesehatan kan nggak ada masalah. Tapi kalau pada waktu kita kekurangan alat N95, respirator dok, yang namanya FFP3 tadi, jadi kayak 3M, itu bagus dok. Karena itu satu arah, kita menghirup, maka valve-nya menuju ke arah kita. Itu yang disaring oleh filter yang pakai P100 atau pakai N100 misalnya gitu bisa. Nah, tetapi pada waktu kita ekspirasi itu tidak adil buat pasien kita yang dioperasi, dok. Karena ekspirasinya itu satu arah juga keluar tanpa tersaring. Jadi kalau kita menggunakan PAPR itu atau respirator, kalau dikenal di N3M itu respirator atau FFP level 3 tadi, mestinya di ekspirasi itu kita tempelkan dengan filternya yang menyerap cairan kita, uap napas kita, dok. Jadi kalau saya pribadi surgical mask saya potong kemudian saya tempelkan di sisi ekspirasi. Kalau kita memikirkan untuk long run, jadi kalau misalnya operasinya misalnya pasien COVID-nya banyak, maka atau terjadi surge yang seperti di Surabaya, itu saya lebih baik pakai respirator untuk menghemat APD.
Begitu, Dok. Dr. Yudi. Saya setuju Dr. kalau Yudi. misalnya skin itu, Dok, yang baju gaun itu cukup yang ini aja, Dok. Yang sederhana, yang non waterproof seperti slide saya, Dok. Gitu. Dan gaun itu overall ada Dr. 2, Yudi. Dok, yang kami punya. Ya, Dok. Silakan, Dok. Dr. Jadi Seno. kan kita dapat surat dari Pogi Jaya mengenai kelengkapan APD, Dr. Yudianto. Mungkin udah pernah lihat yang terakhir ini. Ya. Saya share di WEC. Mungkin PPD juga sudah. Itu di poliklinik pakai level 2. Kemudian kalau dengan COVID, poliklinik maupun OK level 3. Level 2 itu saya lihat pakai gaun, kemudian pembungkus kaki, kepala, kemudian mask, face shield, sarung tangan. Saya berpikir, sedangkan saya kemarin di poliklinik cuma pakai level 1. Bahkan ada nggak pakai topi, itu saya. Untuk hal seperti ini, dengan resource atau dengan bahan APD kita yang makin tidak banyak, dan kita memakai yang berlebihan, saya terlalu membuang banyak bahan. Karena saya berpikir mungkin yang sangat diperlukan di poliklinik saat ini walaupun non-COVID adalah masker, apakah dia surgical N95 is okay, kemudian kacamata, face shield, dan mungkin baju kerja. That's it. Ya. Nanti tangan terkena cuci. Maksudnya kita nggak perlu pakai gaun, cuci tangan terus. Tapi muka dan kepala close semua. Setuju. Ya, tetap kita bisa mungkin menurut saya mesti kita banyak modifikasi karena kita punya banyak PPDS. Nah, kalau itu PPDS yang di poli semua pakai gaun ke level 2 yang non COVID, sehingga berlebihan yang menurut saya membuang banyak bahan yang saja nih menurut saya. Terima kasih Dr. Yudianto. Ya, saya setuju, Dok. Jadi kan pada waktu droplet, transmisi droplet, itu ada 2 hal yang kita kerjakan. Yang pertama, standar precaution itu hand hygiene, jadi cuci tangan. Yang kedua, droplet precaution, droplet transmission precaution. Ya. Itu kita menggunakan masker, Google, sama face shield, sudah cukup sama cap kepala. Nah, bagaimana kita melindungi keluarga kita? Saya punya saran sih, kalau sebelum menuju ke komunitas, kita mandi langsung ke rumah ya. Tapi kalau ke rumah, Anda langsung menuju ke rumah, ke kamar mandi, kemudian pakaian dilepas, kemudian mandi. Dan kita tidak ingin juga kita menjadi sumber penularan. Dan jangan ada gathering. Jadi kita belajar dari kejadian di Makassar, salah satu guru besar itu masuk ke ICU, beliau mengadakan gathering, family gathering, itu 15 diantaranya positif, termasuk cucunya. Jadi tetap social distancing, ya, physical distancing juga perlu, ya, pada keadaan seperti itu. Itu, Dok. Terima kasih, Dok. Ya. Boleh bertanya? Halo. Ya, Halo. Ya, silakan Prof. Mungkin ada tambahan, Dok. Enggak, saya nggak mau nambah, saya malah mau nanya. Ini kepastian diagnostiknya bagaimana ya, Yudit? Wah, susah. Kan kalau nggak ada kepastian itu karena tadi dibilang 80% itu homolog, maka kemungkinan interaksi diagnostiknya menjadi besar gitu. Nah, sekarang pertanyaannya misalnya ada orang yang menyatakan OTG gitu. Apakah benar-benar OTG gitu? Yang kedua, saya ingin tanya, kepastian bahwa dia self-limiting itu berapa hari ya?
Terus kemudian kepastian bahwa self-limiting itu sudah terjadi, protein apa atau marker apa yang bisa diperiksa untuk menyatakan bahwa memang virus ini memang sudah gone away gitu. Kalau pada rubella kan jelas itu. Apabila imunoglobulin G-nya sudah terbentuk lebih dari 15 international unit, kita sudah confidence untuk menyatakan bahwa dia tidak ada lagi gitu. Atau hepatitis B, kalau anti HBS-nya sudah lebih dari 15 international unit, kita juga sudah confident bahwa boleh bilang HBS antigennya sudah tidak ada lagi gitu. Nah, pada apa namanya SARS-CoV-2 ini untuk menyatakan limiting disease-nya gimana ya? Karena limiting disease ini sangat-sangat penting gitu. Karena nanti akan menyangkut yang berikutnya adalah pertanyaannya, virus ini sifatnya airborne, droplet, atau aerosol. Karena kalau airborne, lumayan ceritanya APD itu menjadi ceritanya berbeda lagi gitu. Tapi kalau hanya droplet, saya setuju banget gitu. Ngapain pakai N95 pun juga nggak perlu kalau menggunakan surgical mask-nya properly gitu. Tapi kan banyak benar saya lihat, seperti kemarin misalnya saya lihat anak saya sendiri aja. Dia pakai surgical mask itu karena tidak terbiasa menggunakan, dia bukan orang yang biasa operasi gitu, belum pernah operasi mungkin kali. Jadi menggunakan surgical mask itu cuma nempel ke muka gitu, tetapi tidak membalut muka sehingga tidak ada aliran udara yang masuk di luar masker itu. Gitu. Yang perlu diajarin ke adik-adik kita kan cara menggunakan masker yang tanda petik sempurna gitu, sehingga tidak ada aliran udara sedikit pun yang bisa melewati di celah-celah masker itu gitu. Tapi dia harus melewati barrier yang ada pada masker itu, yaitu sisi depan dari masker tersebut gitu. Ini yang seharusnya diajari, karena kalau memang pakai surgical mask juga, kalau betul-betul tidak ada celah dari bawah, kiri, kanan ataupun atas itu masuk, saya rasa juga sama efektifnya dengan N95. Kan kemampuan membariernya surgical mask juga 95% kan. Nah, saya mau tanya nih, kalau memang dia self-limiting berapa hari dan kemudian juga apa gitu markernya gitu. Tadi menyangkut transmisi vertikal, saya ingin tanya gitu. IgM memangnya bisa dibentuk oleh janin atau bayi yang baru lahir gitu, even itu neonatus cukup bulan itu. Karena setahu saya IgM itu baru bisa bayi baru bisa membentuk sistem imunnya, sudah bisa membentuk itu setelah 28 hari. Jadi sudah tidak masa neonatus lagi. Itulah sebabnya mengapa pada HIV kita tidak pernah bayi lahir terus kita periksa serologi HIV gitu. Nah, ini yang menjadi menarik saya. Terus kemudian ada dua istilah yang sangat berbeda menurut saya. Penggunaan istilah virion dan virus. Karena kalau virion itu memang bentuk infektif dari virus. Tetapi pertanyaan saya, SARS-CoV-2 ini dikatakan bentuk infektif kalau apa yang teraktivasi ya? Jadi kita bisa tahu juga bahwa yang terjadi kalau mamanya dia sampai bersirkulasi ke intervirus, maka sebetulnya dia dalam masih bentuk virusnya atau dia sudah menjadi virion, karena virion ini udah sampai bentuk virus yang ready attacking gitu. Artinya dia sudah membutuhkan inang agar supaya dia bisa bermultiplikasi. Nah, itu parameternya apa ya? Kalau boleh tahu, sehingga kita bisa
bisa mencegah untuk terjadinya transmisi vertikal ini? Itu pertanyaan saya dulu sebentar. Ya, baik, mungkin Dr. Yudianto atau Dr. Rima dulu. Satu Dr. Yudianto mengenai kapan patokannya untuk self-limiting, kemudian kepada Dr. Rima Gue nanya bukan cuma mengenai bentuk seperti apa dari virus. Ya, Prof lebih tahu lah dibanding Silakan Dr. saya. Kalau saya kan banyakannya lewat protokol, bukan lewat ini, Prof. Kalau itu kan 14 hari, Prof. Bahkan ada yang mengatakan 28 hari. Begitu, Prof. Sedangkan tata laksana sekarang tuh yang kayak kami, sekarang saya punya pasien nih, Prof. 37 minggu, akreta, swabnya negatif, positif, reaktif. Kemudian saya mau nunggu 7 hari, apakah swabnya, kalau protokol kan bilang kasih selang 7 hari, di swab lagi gitu. Kalau dia negatif, di swab 24 jam gitu, untuk memastikan. Maka dia dianggap bukan lagi penderita COVID gitu kan, Prof? Yang artinya sebetulnya tingkat penularannya udah rendah kan begitu. Ya, saya bertanya lagi nih, swab itu kan kalau virusnya belum masuk ke dalam apa namanya sirkulasi gitu. Jadi kalau mamanya virus itu entry-nya memang di oronasofaring. Ya, betul, Prof. Dan dia dibawa apa namanya dibawa entah melalui sirkulasi atau dia melalui tertelan dan sebagainya akan masuk ke lambung dan masuk ke alveolus. Nah, kalau nanti dia sudah memberi gejala, karena biasanya reaksi yang paling hebat itu kalau sudah di alveolus, sekarang pertanyaannya adalah, apakah swabnya juga masih positif? Kalau dia virus itu sudah bermigrasi ke alveolus atau masuk ke dalam sirkulasi? Makanya kan ada prosedur yang untuk diagnosis itu, Prof, untuk lower respiratory tract, itu mereka pakai bronkoskopi pada waktu pasien itu sudah pada secara klinis sakitnya sedang sampai berat, Prof. Nah, yang pertanyaan saya, kalau ada orang yang daya tahannya baik, tapi kebetulan si virus itu juga sudah turun ke alveolus, apakah swab itu cukup? Dalam keadaan tertentu secara klinis, kalau tanpa gejala nggak cukup lah, Prof. Nah, iya, makanya itu ngudak-ngudak saluran napas bawah, Prof. Nah, iya, makanya kan pertanyaan saya adalah, ini kita ini dalam diagnostik aja belum ada yang putus gitu. Betul. Jadi kita seringkali menyatakan OTG, menyatakan PDP, menyatakan sebetulnya apa sih gitu. Yang kedua adalah, yang pertama-tama sebetulnya, apakah seluruh dunia udah sepakat bahwa kalau umpamanya hanya teramplifikasi gen N saja itu udah pasti gitu, itu SARS-CoV-2 gitu. Atau kita mau pakai 3 gen, E, N, dan RDRP-nya. Ya. Itu kan kita nggak pernah belum pernah ada yang sepakat gitu. Amerika cuma pakai gen N aja sehingga dia kasusnya meledak seolah-olah banyak benar gitu. Tapi sebetulnya apa betul? Bisa cross, Prof. Nah iya, makanya apa betul? Jadi kan ini jadi apa namanya, kita selalu menyatakan misalnya ODP atau OTG gitu. Orang tanpa gejala. Apa betul dia benar-benar kena SARS-CoV-2 gitu? Atau dia cuma sebetulnya SARS saja atau MERS saja yang lebih ringan sehingga tidak memberi gejala apapun gitu. Kan ini harusnya diselesaikan gitu. Yang kedua, kok nggak pernah sih ada rencana gitu ya dari, nggak tahu mungkin Dr. Yudi atau siapapun atau teman-teman di COVID itu, untuk melakukan penelitian yang paralel antara swab dan darah gitu. Kalau kita bisa melakukan pemeriksaan yang seperti HIV yang dari ambil darah, itu kan jauh lebih kepastiannya lebih besar gitu. Karena setahu saya dari pengalaman adik-adik di puskesmas di Jakarta, seperti misalnya adik kita yang ada di Puskesmas Menteng itu, yang waktu itu melakukan swab di Pogi,
itu mengatakan bahwa dia baru betul-betul samplingnya itu selalu ada partikel virusnya, itu setelah melakukan kurang lebih 50 kali swab. Nah, sekarang pertanyaannya apakah yang mengambil swab itu juga adekuat? Adekuasi sampelnya gimana gitu, Pak, untuk menyatakan itu? Apakah ada, kalau mamanya kita melakukan pap smear, kalau kita ketemu endocervix, kan boleh baru dinyatakan bahwa adekuasi sampelnya terpenuhi. Gitu. Nah, sekarang kalau swab orofaring, adekuasi sampelnya apa dong? Itu pernah dibicarakan sih, Prof, dalam sesama fasilitator di suatu pelatihan yang saya ikut itu, Prof. Masalah diagnostik misalnya false negatif itu bisa terjadi karena memang adekuasi dari pengambilan. Kemudian yang kedua juga masalah inhibitor pada reseptor itu bisa terjadi. Yang ketiga juga bisa saja seperti yang kita khawatirkan itu adalah cross positifnya itu false positif, jadi mestinya dia bukan corona tapi gara-gara crossing dengan virus yang lain, di mana protein yang kita tangkap itu menunjukkan positif pada PCR. Gitu. Memang itu belum ada suatu standar, Prof. Ya, saya nggak tahu kalau di teman-teman yang didiagnosis itu, yang terutama patologi klinik itu problemnya seperti apa. Gitu. Adekuasi memang iya. Isu yang berikutnya adalah masalah spesimen, Prof. Spesimen ini kita juga bertanya-tanya, mengapa seorang guru besar patologi klinik yang tidak pernah keluar ke rumah bisa tertular? Itu karena hands over pada spesimen sih, Prof. Ternyata spesimen itu juga kontagius gitu. Maksudnya? Itu aja, Prof. Lo enggak, sekarang sepakatnya apa nih untuk diagnosis nih? Kan kita nih... Ya, sementara ini kalau tempat kita yang masih swab PCR itu, Prof. Enggak, kalimat swab PCR itu saya sebetulnya maaf. Ya, Prof. 10 kali, 20 kali, kayak enak bener gitu. Karena yang disebut swab positif itu kan dia mengamplifikasi gen apa dan pada cycle time-nya berapa kali gitu. Kan harus disebutin. Terus kita sebagai klinisi untuk menyatakan bahwa kita sadar betul bahwa itu betul-betul positif atau negatif, kalau tanpa tahu gitu kan, semisal HPV positif, terus kemudian kita ingin tahu ini di sel endocervix atau bukan gitu. Terus kan di situ tidak disebutkan bahwa ada atau tidak sel endocervixnya. Kan kita jadi oh ini berarti adekuasi sampelnya tidak terpenuhi. Jangan sampai kita cuma dapat hasil dari misalnya dari suatu laboratorium cuman PCR SARS-CoV-2 positif gitu. Positif terhadap apa gitu. Terus kemudian berapa cycle time-nya gitu. Kalau misalnya dia positif gitu, cycle time-nya ternyata pada 42 gitu di gen N-nya, ya masih mau disebut positif enggak gitu. Karena kompetensinya patologi klinik, Prof. Lo enggak, ini kan maksudnya kita juga harus ngerti gitu. Barangkali kita perlu ngundang orang PK, virolog atau apapun gitu. Virolog, Biar kita tadi self-limitingnya gitu. Protein apa sih yang kemudian menjadi marker bahwa dia betul-betul sudah limited gitu. Ya mungkin Dokter Dido bisa mengarrange dokter yang narasumber dari mikrobiologi klinik. Yang benar-benar ahli virus ya? Ya, Dokter Dido. Ada lulusan kita kalau nggak salah FKUI, angkatan di bawah saya itu dia sekolah virologi, dia gelarnya virologi. Karena ini apa namanya? Ini coba saya hubungi, Dok. Bukan, maksud saya ini di masyarakat itu kalimat swab rapid itu udah kayak kentut aja menurut saya. Kalau mau ngomong kasar gitu. Kayaknya orang itu udah kayak apa namanya? Hebat bener itu swab
swab rapid. Karena terus tadi, apakah perlu juga nih misalnya tentang penggunaan masker itu? Itu kan harusnya antara itu coba aja Febitania tuh. Kalau dari samping itu nggak bener itu kalau menggunakan maskernya. Kelihatan bener dari sini. Pak Febi diperlihatkan mana? Itu dari kiri itu kelihatan itu Febitania itu dari samping pakai maskernya. Nah, itu Ya, dari pakai masker. kita lagi ngobrol gitu kelihatan bener udara masuk dari samping itu. Oh iya, Febi. Kamu kok itu menggunakan maskernya nggak bener. Jadi jangan sampai kita yang orang kedok itu juga di atasnya si Febi itu kelihatan celah antar hidung itu ada. Oh iya, itu harus dilekuk tuh, Prof. Dilekuk. Nah, iya, makanya kan ini hal-hal yang sederhana yang kadang-kadang juga membahayakan kita. Jadi itu yang menggunakan maskernya itu tali yang atas itu tidak boleh di situ, tidak ke bawah begitu si Febi itu. Ini yang sederhana aja Yud. Nah gitu baru kelihatan kan itu lebih sedikit celahnya. Tapi itu pun belum di sisi pipi itu. Nah ini yang perlu jangan sampai gara-gara cuma menggunakan masker aja terus kemudian tertular gitu. Belum lagi mahasiswa kita nih. Mau masuk. Iya, mau masuk kan harus diajarin benar cara menggunakan masker yang benar dan tepat gitu. Dan pertanyaan yang berikutnya adalah, kalau satu ruangan itu cuman misalnya pasien aja yang di-swab tapi bidannya dan juga dokternya enggak, itu adil nggak, Dokter Yudi? Bagaimana, Prof? Kalau kita kan mensyaratkan, misalnya pasien di-swab. Kalau misalnya ini Pasiennya di-swab. Tapi di ruangan itu kan ada bidan, ada POS, ada dokter, ada koas. Yang lain-lainnya kagak di-swab gitu. Pada hari yang sama gitu. Itu adil nggak? Mestinya sih diperiksa, Prof. Ya, nyatanya kan enggak. Ya ini yang menjadi bahan diskusi. Tadi ini kelihatannya Dokter Imam sudah gatal ingin jawab. Ya, saya mau akan Dokter Ima. gambar baru dapat dari Google. Kelihatan nggak slide-nya? Kelihatan nggak slide-nya? Kelihatan, Dok. Kelihatan. Kelihatan. Jadi kalau kita lihat menurut pada fetal, sebenarnya pada saat intrauterin, fetal juga udah menghasilkan IgM. Jadi mulai dari trimester kedua, IgM itu sudah terbentuk. Dari gambar ini bisa dilihat bahwa pada saat usia kehamilan, Ya boleh saya tanya ini game apa nih? IgM, dan ini bayi, ini IgG. Iya betul, IgM itu ada virus, ada bakteri, ada parasit. Ini HIV, daripada HIV. Ya silakan Dok. Dokter Ima. IgM segera setelah lahir karena kadarnya yang sangat rendah, maka itu tidak dijadikan sebagai suatu diagnosis untuk menilai apakah bayinya tertular atau tidak. Jadi mengenai virion, saya bukan virologi juga sih sebenarnya, ahli virologi, tapi virion itu terdiri dari kapsid dan core itu yang ada materi genetik asam nukleat yang menunjukkan infektivitasnya. Jadi kalau virus itu tidak ada di sel host, dia bukan berada di sel host, dia ada dalam bentuk virion yang terdiri dari kapsul, dan itu spesifik terhadap virus tertentu, dan juga isinya core, yaitu asam nukleat yang menunjukkan atau tidaknya. Itu saya hanya tahu itu virion, saya nggak tahu lebih jauh karena saya juga bukan ahli virus. Itu yang saya bisa ini.
Ya, ada lagi? Jadi IgM bisa diperiksa nih? IgM ada teorinya, tapi apakah Bukan, bisa nggak diperiksa? bisa diperiksa? Itu kan hasil penelitian yang lain sudah ada IgM pada bayi baru lahir COVID. Hasilnya positif, ada yang melaporkan. Enggak, reagennya dari mana ya kalau boleh tahu? Nanti dicari lagi dulu ya. Nggak hafal. Baik, mungkin ada tambahan atau sharing atau dari pertanyaan lagi dari residen atau para konsulen sekalian mengenai kedua topik. Izin dokter dengan Okta dokter. Okta, ya. Dikecilin Halo dok. dikit mungkin volumenya Okta. Ya silakan Okta. Kepada Ya izin dok. Yang pertama dokter. siapa ini bertanya? Okta dokter. Kayaknya Okta. Ya. Ya. Izin dok menanyakan. Yang pertama pada pasien yang kita rawat dengan infeksi COVID dokter dengan pada kehamilan preterm, apakah kita masih bisa pikirkan untuk pemberian pematangan paru dokter? Kalau nggak salah waktu itu Dr. Yulianto dan Dr. Ali pernah menyinggung mengenai penggunaan dexamethasone di era pandemi ya dok ya? Atau Dr. Yulianto mungkin ada ini atau Dr. Ima? Sama satu pertanyaan lagi dokter, ada 2 pertanyaan dok. Dua pertanyaan ya. Satu Ya. lagi? Yang kedua dokter, pada beberapa kasus yang datang ke kita dengan infeksi COVID itu datang dengan ketuban pecah dokter, baik yang aterem maupun preterm. Apakah pada kita bisa pikirkan dok untuk analisis pada ketuban pecah karena ibunya dengan infeksi COVID dokter untuk inflamasinya. Baik dokter, itu 2 pertanyaan tadi saya. Terima kasih dok. Dokter Imanya. Tak laksana dokter Idi. Yang pematangan paru, kok nggak salah tidak direkomendasikan ya? Saya lupa, saya mesti baca. Yang mana aja mungkin? Enggak, kalau apa pematangan paru, kalau ibunya tanpa gejala, jadi Ya, gini, tanpa gejala bukan artinya tidak boleh atau kontraindikasi, cuma harus lihat keadaan klinis pasiennya. Kalau misalnya pasiennya dalam keadaan tanpa gejala atau mild, boleh diberikan. Tapi kalau dalam keadaan severe, dan itu laporan untuk severe gejalanya pada ibu hamil, itu sedikit sekali yang melaporkan, nah itu lebih baik ditunda terlebih dahulu. Lu bukannya apa namanya dexamethasone itu salah satu obat yang digunakan untuk menurunkan cytokine storm? Iya, pada ARDS memang salah satu obatnya adalah dengan pemberian kortikosteroid. Tapi kalau yang masih belum ARDS, nggak tahu apakah dia bisa memicu tambah naik atau enggak sitokinnya atau... Izin mungkin pertanyaannya lebih spesifik aja Okta. Pasien ini kalau nggak salah 35 minggu dok. 35 minggu, maksudnya kan di batas pemberian dari semua guideline. Kita 34 dan kemarin ditanya minggu. Kan menurut guideline terbaru sekarang kita masih bisa berikan sampai dengan 36 minggu plus 6 hari. Bagaimana di era pandemi ini? Apakah masih berlaku 35 minggu kita kasihkan pematangan paru begitu ya Okta ya? Pasien kita 35 minggu ya? Ya, dokter pasien saat ini dirawat dengan 35 minggu dokter. Bagaimana dokter Ima? Apa kita tetap bisa berikan dok? Tidak. Nggak ada. Ya, sebenarnya kalau Tidak yang direkomendasikan untuk diberikan rutin itu 24-34 minggu. Yang rutin diberikan. Tapi AKOP, Committee Opinion, dia mengatakan pertimbangkan untuk diberikan pada saat 34 minggu sampai 36 minggu 7 hari. Nah, pertimbangan itu yang harus kita tentukan. Sekarang kita lihat aja bayinya itu udah ada tanda-tanda maturitas, lihat aja ususnya, apakah ada mekonium atau enggak. Lihat juga beratnya berapa, karena 35 minggu itu kan bisa 35 minggu 6 hari, bisa 35 minggu plus 0, bisa 34 6 hari. Jadi kita lihat lagi, bukan semua pasien itu harus diberikan kortikosteroid di 35 minggu, cuma lihat lagi keadaan klinisnya, apakah kita bisa menentukan bahwa dia sudah matur, misalnya paling gampang lah, lihat aja mekonium di usus, itu menurut saya nggak susah. Karena tadinya ususnya nggak kelihatan, sekarang kelihatan. Kalau boleh usul sih, kalau boleh Andai usul, dok, andai belum ada nih, tidak ada. Ya, silakan dok. kalau boleh usul, kemarin kan kita dari alarm tuh dari SOGC menyatakan 24-34.
Kemudian dari ECOG 24, 36 plus 7 bisa dikerjakan dengan beberapa pertimbangan seperti riwayat preterm, riwayat bayi-bayi yang tidak susah bernafas pada kehamilan sebelumnya. Untuk saya 24, 36 dengan risk tinggi pada PDP dengan middle atau severe symptom, saya sih sebenarnya nggak begitu menganjurkan pada 34, 36. Tapi 24, 34 sih bisa dikerjakan. Itu usulan saya sih, terima kasih. Terima kasih, Dok. Karena kalau nggak salah ini merupakan suatu pertanyaan hampir semua SPOG di luar dan semua seminar COVID saat ini yang di POGI juga menanyakan hal yang sama, Dok. Mengenai bolehkah tetap pemberian dexamethasone pematangan paru pada saat di bawah 34 dan kemudian di atas 34 apakah masih boleh Ya, di era pandemi? Ya. Misalnya pasien swab positif. Ya, kalau ibunya positif tapi ibunya tenang-tenang aja, nggak ada gangguan oksigen. Maksud saya swab positif itu juga hati-hati loh melihat hasil swab positif itu benar-benar positif atau tidak. Jadi lihat aja dulu klinis ibunya. Kalau misalnya dia nggak ada seperti cytokine storm atau proinflamasi yang seperti tidak ada cytokine proinflamasi yang tinggi, saya rasa nggak perlu takut untuk memberikan kortisol. Kita hanya dosis rendah loh, cuma 2 hari lagi. Mungkin Prof. Bowo mau tambah tadi, ya Prof? Ya, artinya ditentukan dulu, dilihat dulu dari USG-nya pada tanda-tanda saturasi ya, Dok? Dan klinis ibunya. Kalau boleh usul nih, kan kita sepakat dulu nih, kita selalu klinis nomor 1 ya, bukan apa namanya laboratorium. Jadi dia kalau memang walaupun kena COVID tapi ternyata nggak ada perburukan apa-apa, ya kita biarkan aja tuh self-limitingnya selesai kan. Kecuali dia datang dengan COVID tapi dengan gejala klinis yang full blown gitu. Nah itu baru kita berhitung. Kalau gejala klinis full blown juga, beberapa paper dari Italia dan Prancis itu justru mengajukan pemberian dexamethasone gitu. Jadi nggak ada masalah menurut saya. Setuju, Prof. Kita catat, Prof. Yang satu lagi tadi apa, Okta? Izin dokter, yang pada pasien datang dengan ketuban pecah, apakah bisa kita pikirkan kausanya karena infeksi COVID-nya begitu, dokter? Atau risk faktornya, dokter, pada pasien dengan ketuban pecah dengan infeksi COVID? Ya silakan, dokter. Rima atau Dr. Widianto mungkin akibat langsung daripada infeksi COVID, walaupun pasiennya tidak bergejala ya? Iya dokter, pada pasien yang pernah kita rawat kan memang tidak tanpa gejala, tapi datang dengan ketuban pecah dan infeksi COVID. Dokter Rima atau Dr. Widianto mungkin ada tanggapan, Dok? Bisa diulang, sorry apa? Apakah PIPROM bisa karena infeksi COVID-nya, Dok, walaupun tidak bergejala, tidak ada tanda-tanda cytokine storm? Apakah PIPROM dapat disebabkan oleh infeksi COVID-nya, inflamasi dari COVID? Ya, tadi kalau misalnya kita lihat ibunya misalnya COVID-nya positif, artinya ada peningkatan sitokin proinflamasi kan. Meskipun tidak cytokine storm. Cytokine storm itu kan artinya peningkatan sitokin proinflamasi yang aberran, yang banyak atau berlebihan sekali, itu yang kita namanya cytokine storm. Tapi kalau proinflammatory cytokine itu bisa terjadi mencetusnya apapun, virus atau bakteri ataupun parasit. Nah, tapi sitokin proinflamasi ini bisa memicu satu, bisa memicu kontraksi karena dia akan merangsang pengeluaran dari prostaglandin dan juga contraction associated protein
seperti contohnya koneksi 43 atau oksitosin reseptor, dan juga bisa menyebabkan ketuban pecah. Jadi meskipun dia tidak ada gejala, itu artinya gejala respiratorik, tapi mungkin sitokin proinflamasi tinggi. Ini bisa asumsi ya, karena kita tidak melakukan pemeriksaan sitokin dalam darahnya, interleukin 6-nya apakah tinggi atau tidak. Ini hanya secara teori umum bahwa kalau ibu dalam keadaan pro-inflammatory state, bahwa resiko preterm, resiko PIPROM ada. Tapi bukan berarti itu secara langsung COVID, PIPROM, enggak juga. Karena banyak juga COVID yang enggak PIPROM kan. Enggak banyak juga COVID yang enggak memberikan gejala preterm. Ya. Ya udah, makasih. Baik, terima kasih dokter. Ya, baik, intinya panji infeksi COVID lalu PIPROM. Baik, sudah jam 9.30, mungkin saat ini saya sudahi dulu. Kemudian nanti mungkin dari S2, nanti dari Kodik akan ada mekanisme mungkin diseminasi daripada informasi kuliah hari ini. Terima kasih kepada semua konsulen, kepada Prof. Narno Wibowo, Dr. Seno, pada pembicara kita sejawat-sejawat sekalian, dan teman-teman PPDS dan residen semuanya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita akan usahakan untuk didiseminasikan hasil daripada kuliah ini. Baik, saya ucapkan terima kasih. Semoga kita dapat membantu kita menata laksana pasien-pasien kita ke depannya. Terima kasih dokter, terima kasih. Izin dok. Oke, baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dok.